Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mana semangatnya? Ulang, mana semangatnya? Baiklah, hari ini kita akan membuat suatu keyakinan kelas, ya, yang mana keyakinan kelas ini akan kita terapkan dalam satu semester, ya. Jadi pertama kita akan membuat suatu yang namanya kesepakatan kelas. Kemudian setelah kesepakatan kelas menjadi kalimat positif, selanjutnya kita akan jadikan sebagai keyakinan kelas untuk diberlakukan di kelas ini selama satu semester. Kemudian setiap minggunya ini akan dievaluasi bagaimana kalian bisa menerapkan keyakinan kelas ini dalam lingkungan sekolah maupun di kelas kita, ya. Ya, jadi kalau sudah ditulis silahkan tempel di depan, ya. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Komite SD 139 Lamanda, yang kami hormati Bapak tokoh masyarakat atau orang tua siswa yang sempat hadir pada hari ini, kemudian rekan-rekan pendidik dan pendidikan SD 139 Lamanda. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir di ruangan ini memenuhi undangan kami selaku calon guru penggerak. Kemudian salam menyertai salawat kita peruntukkan kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan suri tauladan bagi kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pertama tentunya saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan, atas kehadiran Bapak dan Ibu memenuhi undangan kami, sebagaimana undangan kami ini kaitannya adalah memenuhi tugas kami berdua. Saya sendiri bersama Pak Sirandi Basir sebagai tugas dari pendidikan guru penggerak. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pada kesempatan ini kami akan berbagi ilmu, bukan mengajar Bapak Ibu, tapi kami sekedar berbagi ilmu mengenai materi tentang budaya positif.
di sekolah. Ya, jadi materi ini kami dapatkan di pendidikan guru penggerak yang selama ini kami jalankan kurang lebih dari 3 bulan, dan insya Allah akan selesai pada bulan 4 April. Ya, jadi sebenarnya kegiatan ini kami laksanakan selama 6 bulan lamanya, namun ada beberapa bulan, insya Allah bulan 12 kalau tidak salah itu kegiatan kami libur, jadi molor sampai hingga bulan April insya Allah selesai. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa penanaman budaya positif di sekolah kita ini perlu kita terapkan. Kenapa? Karena ini berkaitan erat dengan tujuan atau visi misi di sekolah kita, yaitu mewujudkan peserta didik yang berprofil Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bahwa budaya positif artinya itu kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dapat menumbuhkan peserta didik menjadi murid yang berprofil Pancasila, utamanya yang dimensi berakhlak mulia dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, budaya positif ini ada beberapa materi yang akan kami bahas bersama, yaitu ada 6 topik. Ada 6 topik. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai keyakinan dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian topik yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima posisi kontrol. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi dari ke-6 topik ini kami akan berbagi topik dengan Pak Hasriandi Basir. Artinya kami bagi 2, berarti 3 topik setiap calon guru penggerak yang akan dipaparkan. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu saya persilahkan dulu kepada Pak Hasriandi Basir untuk memaparkan materi sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Untuk itu kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi surahli sadri wasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala UPT SDN 139 Lamanda, yang terhormat para undangan, yang terhormat Dewan Guru dan staf SDN 139 Lamanda. Baik, ada beberapa hal dari materi yang akan saya sampaikan secara pribadi. Di antaranya disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Terus saya lanjut pada keyakinan kelas, dan yang terakhir restitusi 5 posisi kontrol. Tadi sudah dijelaskan kalau ada 6 materi, namun kami akan berbagi materi dalam pemenuhan tugas aksi nyata budaya positif. Baik, tujuan pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengatakan tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi anak bukanlah tabula rasa. Untuk materi selanjutnya,
mengingat waktu sudah terlalu banyak saya gunakan dan saya harus berbagi karena masih ada 3 materi yang akan disampaikan oleh rekan CGP saya, dalam hal ini Bapak Imam Bernanda. Demi mengefisienkan waktu, kepada beliau saya persilahkan. Ya baik Bapak Ibu, saya lanjutkan materi. Sebelumnya saya memohon maaf karena kondisi kita ini sebenarnya materi ini sangat baik untuk kita semua, namun kendala yang kita hadapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan semua. Ya, sekiranya ini kegiatan ini atau pemaparan materi ini kami tayangkan di PowerPoint melalui proyektor, tapi masalah yang kita hadapi adalah mati lampu ini merupakan hambatan bagi kami. Namun kita sebagai pendidik atau guru, apapun hambatan yang kita hadapi ini, sekiranya kita mampu mencari solusinya, itulah seorang pendidik. Baik, jadi saya lanjut terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh rekan kami Pak Hasrandi Basir sehubungan dengan teori kontrol. Lanjut ke materi teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ya, jadi sebenarnya kita ini sebagai pendidik, baik sebagai orang tua maupun sebagai pendidik, seharusnya segala perbuatan yang dilakukan oleh anak didik kita, sekiranya itu kita berikan sebuah motivasi atau penghargaan, ya, karena penghargaan ini erat kaitannya dengan motivasi, begitu pula dengan hukuman, dan selanjutnya dengan hukuman ini kita akan tindak lanjuti dengan yang namanya restitusi. Ya, jadi sebagaimana yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak itu adalah motivasi ini berupa pemberian penghargaan kepada peserta didik apabila melakukan sesuatu yang mungkin sifatnya membangun untuk membangun dirinya atau merugikan dirinya. Yang mana saya katakan membangun, ya, jadi membangun itu artinya segala perbuatan yang dilakukan itu bersifat positif, ya. Kalau membangun bersifat positif, ya, sebaliknya kalau segala perbuatan yang dilakukan oleh peserta didik itu sifatnya negatif, ya, maka sekiranya kita sebagai pendidik itu memberikan yang namanya restitusi, ya. Jadi kita sebagai pendidik ini diharapkan mampu memberikan pengarahan kepada peserta didik agar pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atau perbuatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi. Jadi kita diharapkan tidak lagi memberikan hukuman secara fisik, namun kita berikan hukuman yang namanya sifatnya membangun dengan jalan memberikan pengarahan atau segitiga restitusi. Ya, baik Bapak Ibu, jadi selanjut teori motivasi perilaku manusia. Jadi teori motivasi perilaku manusia ini terbagi atas dua, ya. Yang pertama motivasi eksternal, yang kedua kemudian motivasi internal, ya. Seperti apa motivasi eksternal itu dan seperti apa motivasi internal itu? Ya, jadi di sini saya berikan sebuah gambaran bahwa ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertama, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini contoh pertanyaan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian contoh yang kedua, apa yang akan terjadi bila saya melakukannya? Ya, jadi teori ini merupakan motivasi eksternal. Artinya
anak-anak ini melakukan sesuatu itu mengharapkan imbalan atau bukan merupakan perlakuan yang dilakukan siswa itu bukan karena timbul dari dalam hati, ya. Jadi itu motivasi eksternal, artinya anak-anak melakukan sesuatu dengan berharap penghargaan atau hadiah yang kita akan berikan. Nah, itu motivasi eksternal. Selanjutnya motivasi internal, ya. Motivasi internal ini berupa kalimat, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, ya. Saya akan menjadi seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah merupakan motivasi internal. Artinya anak-anak itu melakukan sesuatu bukan karena ada paksaan atau ada paksaan dari orang lain memaksa untuk melakukan sesuatu, tapi itu timbul dari dalam diri anak-anak, ya. Artinya tidak ada dorongan dari orang lain sehingga anak-anak ini mampu atau melakukan kegiatan sesuai apa yang kita perintahkan, ya. Contohnya anak-anak ini belajar di sekolah ataupun di rumah itu memang karena niat dari dalam hatinya bahwa saya belajar menginginkan saya menjadi orang yang sukses nantinya, ya. Ini adalah motivasi yang timbul dari dalam diri anak-anak atau yang dikatakan dengan motivasi internal, ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, jadi berkaitan dengan motivasi ini, pembelajaran kita yang dilakukan di dalam kelas, ya. Saya katakan tadi bahwa sebenarnya kita ini pendidik diharuskan lagi bukan diharapkan, tapi memang perlu kita diharuskan sekiranya ada anak-anak kita yang melakukan pelanggaran atau berkelakuan di luar tujuan kita bersama, yaitu tujuan mewujudkan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Sekiranya kita jangan memberikan hukuman lagi, hukuman yang dikatakan berupa fisik, ya, tapi kita memberikan hukuman yang sifatnya membangun atau bisa kita lakukan dengan segitiga restitusi. Sebentar ada materi terkait dengan itu. Selanjutnya dalam motivasi ini ada yang namanya hukuman. Ya, perlu Bapak Ibu juga ketahui bahwa di dalam pelanggaran itu ada namanya hukuman, kemudian ada konsekuensi. Artinya hukuman ini dengan konsekuensi itu berbeda. Ya, misal anak-anak terlambat ke sekolah, datang terlambat ke sekolah, kemudian kita suruh memungut sampah. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya. Baik. Untuk lebih jelasnya, saya minta Ibu Mega tolong ambil dulu ya Pak. Spidol. Yang pertama saja. Mencatat 100 kali. Mencatat 100 kali 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan datang terlambat lagi. kalimat Saya tidak akan terlambat lagi. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi bahwa sebagai pendidik kita harus membedakan yang mana hukuman dan yang mana konsekuensi. Ya, sebelum saya memberikan kesimpulan tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi, saya ingin melemparkan kepada Bapak Ibu terkait dengan pemahaman
Bapak Ibu mengenai perbedaan konsekuensi dengan hukuman. Ya, terdapat dalam kalimat. Ada 5 kalimat di atas. Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Artinya anak-anak ini disuruh menulis, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, yaitu saya tidak akan terlambat lagi. Ya, anak-anak disuruh menulis 100 kali karena terlambat ke sekolah. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalimat yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian kalimat keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Lanjut, yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, baik Bapak Ibu. Sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu, ada yang bisa memberikan gambaran yang mana termasuk konsekuensi, yang mana termasuk hukuman. Ya. Kalimat 145 konsekuensi. 145 konsekuensi. Kemudian 23 hukuman. Iya. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan, bahwa poin 145 adalah merupakan konsekuensi, dan yang kedua dan 3 itu merupakan hukuman. Ya. Ya, jadi yang pertama itu adalah, yang tepatnya itu yang pertama ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah adalah merupakan hukuman. Ya, merupakan hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah, juga merupakan hukuman. Selanjutnya yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu juga termasuk hukuman. Ya. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu merupakan konsekuensi. Ya, kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu merupakan konsekuensi. Jadi kalimat pertama 1, 2, 3 itu merupakan hukuman. Selanjutnya kalimat keempat dan 5 itu merupakan konsekuensi. Ya, jadi saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, jadi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakiti karena terjadi, ya. Sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Itu adalah hukuman. Kemudian konsekuensinya adalah sesuatu yang terjadi. Artinya kalau hukuman ini sifatnya adalah memaksa, ya. Kemudian konsekuensi ini artinya secara tidak sengaja, ya, secara tidak sengaja. Jadi itu perbedaan intinya. Kalau hukuman itu pernyataannya sifatnya harus memaksa, ya. Kalau konsekuensi itu secara tidak sengaja. Kemudian dalam hukuman ini anak membenci kedisiplinan, ya. Dalam hukuman ini anak membenci kedisiplinan. Kemudian konsekuensi,
anak menghargai disiplin. Ya. Perbedaan paling mendasar itu Bapak Ibu, bahwa hukuman ini saya katakan tadi bahwa itu sifatnya paksaan. Apabila dilanggar maka akan mendapat hukuman. Ya. Kemudian konsekuensi artinya dengan segala tidak kesengajaan sehingga melakukan sesuatu atau datangnya secara tiba-tiba. Ya. Datangnya secara tiba-tiba, seperti apa yang ada dalam kalimat keempat ini, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini artinya perbuatan yang datangnya secara tiba-tiba. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, artinya ini perlakuan anak ini dilakukan menyenggol menyenggol tumpahan air ini di meja, itu sifatnya tidak dia datangnya secara tiba-tiba. Makanya dia digolongkan ke dalam konsekuensi. Yang mana saya katakan tadi bahwa hukuman itu sifatnya paksaan. Ya. Hukuman tadi ini ya, hukuman ini kalau kita lihat ini yang pertama, apakah ini termasuk hukuman fisik atau tidak? Ya, ya. Jadi kalau hukuman fisik itu ya Bapak Ibu, ya jadi sifatnya hukuman fisik itu berarti menyakiti ya, menyakiti atau tindakan yang kita lakukan menyakiti kepada peserta didik. Ya, kalau hukuman fisik. Ya, jadi ada hukuman fisik, kemudian ada juga hukuman emosional. Ya, artinya kita dalam berkegiatan belajar mengajar itu setidaknya kita hindari yang namanya merendahkan peserta didik. Ya, jangan lagi sekali-kali kita mengeluarkan kata bodoh. Ya, mengeluarkan kata bodoh. Ya, karena itu sifatnya bisa merendahkan peserta didik. Ya, dengan kata bodoh ini maka peserta didik kita akan merasa bagaimana kita kembalikan kepada diri kita, bagaimana sekiranya ada teman kita atau rekan kita yang mengatakan kita ini bodoh. Ya, maka timbul perasaan perasaan apa itu? Kurang menyenangkan. Ya. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini saya akan tampilkan beberapa video yang saya tampilkan. Sekiranya kita berada di posisi itu misalnya sebagai guru. Nah, ini merupakan bagaimana bagaimana tindak lanjut kita sebagai pendidik sekiranya ada peserta didik kita yang melanggar ataupun melakukan sesuatu yang di luar kehendak tata tertib sekolah kita. Jadi ada sebuah video mungkin sangat viral ini, ya, sangat viral. Kita bisa lihat di media sosial Facebook. Kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya itu untuk
3 kemarin saya tak masuk sekolah. Ceritaku hadir bunda, menjagaku di kecil dulu. Perhatikan mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan mamaku suruh jadi insinyur, tak bakalan tak masuk sekolah di itu. Sekiranya kalian semua melepaskan, lepaskan mak, lempar itu, lempar, lempar. Sekiranya kita menghukum kau, hukum mak. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Rinduku hadirmu, oh bunda. Ya, Bapak Ibu kita lanjut. Jadi tadi adalah merupakan sebuah tayangan video terkait dengan pelanggaran seorang murid di satuan pendidikan ini. Videonya ini dari satuan pendidikan dari Makassar. Ya, seperti apa yang kita tahu, ini gurunya ini sangat viral di media sosial. Ya. Terkait dengan video yang telah saya sampaikan, telah saya tayangkan tadi, mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin mengomentari bagaimana gambaran tentang video tersebut. Apa yang Bapak Ibu bisa petik dari tayangan video? Mungkin ada yang bisa menyampaikan pandangannya, saya beri kesempatan. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sedikit saya akan mengomentari sesuai dengan barusan yang kita lihat bersama tayangan video yang lagi viral. Ini tentang anak SMA di mana setiap harinya selalu terlambat datang ke sekolah, bukan karena tanpa sebab atau alasan, tapi di sini tadi menggambarkan anak tersebut yang bernama Kaila setiap hari terlambat, mungkin karena temannya atau gurunya tidak mengetahui duduk persoalannya seperti apa. Mereka langsung membuli temannya yang bernama Kaila karena dia tidak mengetahui apa sebenarnya, mengapa sebenarnya si Kaila ini terlambat. Namun setelah mengetahui apa masalah dari Kaila tersebut, teman-teman dan gurunya ini langsung merasa merasa kasihan, merasa simpati dengan permasalahan yang dialami Kaila, di mana orang tua Kaila ini merasa tertimpa musibah, sakit dan berada di rumah sakit, dan setelah menderita sakit lama-kelamaan dipanggil oleh Sang Maha Kuasa. Itu saja Pak. Terima kasih.
Baik, Bapak Ibu, jadi demikian apa yang disampaikan oleh rekan kita Ibu Salma. Betul apa yang disampaikan oleh Ibu Salma bahwa kita sebagai seorang pendidik, jika sekiranya ada peserta didik kita yang terlambat ataupun melakukan pelanggaran yang di luar tata tertib sekolah kita, itu jangan langsung ambil tindakan, ya. Kita sebagai seorang pendidik jangan langsung mengambil tindakan, tapi kita cari dulu apa akar permasalahannya, bagaimana asal usulnya sehingga anak ini datang terlambat. Seperti apa yang tadi ditayangkan, seorang guru ini langsung mengambil tindakan tanpa mencari akar permasalahan mengapa Kaila ini sering datang terlambat. Nah, pada akhir video disitulah timbul perasaan simpatik dari guru maupun teman-temannya setelah Kaila ini menceritakan permasalahan yang dia alami sehingga datang terlambat ke sekolah. Jadi terkait dengan materi yang video yang sempat Bapak Ibu saksikan, ini erat kaitannya dengan materi yang akan saya bahas mengenai restitusi ataupun segitiga restitusi. Ya, jadi baik Bapak Ibu, sekiranya ada anak-anak kita yang melakukan pelanggaran atau melanggar keyakinan kelas, karena sebagaimana kita ketahui bahwa di kelas 1 dan kelas 6 ini sudah membuat keyakinan kelas seperti apa pemaparan materi yang telah disampaikan Pak Andi tadi, itu terkait dengan topik keyakinan kelas. Nah, sekarang sebagai tindak lanjut dari keyakinan kelas, ya, ada pada topik 6 ini yaitu restitusi atau segitiga restitusi. Lanjut. Jadi segitiga restitusi, apa pengertian dari segitiga restitusi? Adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu adalah pengertian dari segitiga restitusi. Sebagaimana segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sebentar, saya ada sebuah video tentang penerapan segitiga restitusi ini kepada salah satu peserta didik. Sebelumnya itu saya dulu jelaskan. Jadi kalimat-kalimat dasar dalam mempraktekkan segitiga restitusi. Ya. Yang pertama tahapannya yaitu menstabilkan identitas. Ya. Perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwa jika ada anak-anak kita yang melanggar atau melanggar keyakinan kelas, jangan kita berikan atau mengadili anak itu di dalam kelas, tapi kita panggil ke ruangan khusus. Jangan sampai anak kita ini kalau diberikan berupa tindakan, dia akan malu ke rekan-rekan teman-temannya. Jadi sekiranya kalau kita mengalami atau menemukan peserta didik yang melakukan pelanggaran itu, dipanggil baik-baik, jangan di depan teman-temannya, tapi kita cari ruangan khusus sehingga anak ini tidak merasa bagaimana dengan teman-temannya. Ya, jadi sesuai dengan tahapannya, mempraktekkan segitiga restitusi itu tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Bentuk pertanyaannya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi
orang yang seperti apa. Ya, baik, saya akan tampilkan penerapan atau praktek segitiga restitusi yang telah saya lakukan di sekolah ini. Ya, berikutnya kasus satu. Ini tahu kenapa Pak? Ya, jadi ini merupakan kegiatan menstabilkan identitas. Ini berangkat dari kita masuk ke ruangan kita. Kira-kira kalau ini berangkat dari rumah dari 30 masuk ke ruangan jam 7.30, kira-kira ini datang ke waktu. Jadi setiap manusia pasti mempunyai kesalahan, itu manusiawi. Itu bukan dengan bapak pernah terlambat ke sekolah, masuk setelah juga terlambat. Tapi bapak di sini bukan mau mencari kesalahan ini. Kita sama-sama mencari solusi bagaimana supaya ini tidak datang terlambat lagi. Tentunya ini tadi datang ke sekolah terlambat punya alasan. Kenapa Mei mau berkhianat? Jadi kira-kira kalau Mei datang ke sekolah terlambat, apakah tidak melanggar atau tidak memenuhi ketentuan? Benar, keyakinan kelas yang pernah kita buat. Jadi ini sudah tahu keyakinan kelas. Tentunya ada langkah-langkah yang perlu dilakukan supaya tidak terlambat. Kira-kira langkah-langkah apa yang bisa dilakukan supaya tidak terlambat? Jadi itu langkah-langkah yang akan dilakukan supaya tidak terlambat. Kapan bisa dilaksanakan ini? Jadi Bapak doakan semoga ke depan tidak melakukan kesalahan terlambat hari datang ke sekolah, dan depannya ini lebih menaati peraturan sekolah. Baik Bapak Ibu, jadi itu adalah sekedar berbagi teknik menerapkan segitiga restitusi di dalam kelas. Ya, jadi saya berharap dengan adanya materi ini, ya, jadi intinya kita sebagai pendidik hendaknya melakukan hal-hal yang positif untuk mewujudkan murid yang berprofil pelajar Pancasila sesuai visi dan misi sekolah kita. Ya, kemudian sebagai gambaran juga bahwa kita pendidik ini dilarang keras lagi memberikan hukuman kepada peserta didik, yang mana hukuman itu berupa fisik, tapi kita diharapkan dapat mencari solusi bagaimana agar anak didik kita ini
mampu berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kurikulum kita, kurikulum Merdeka, yaitu mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila sesuai dengan dimensi-dimensinya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bergotong royong, mandiri, kreatif, dan berpikir kritis. Ya, itu adalah dimensi dari profil pelajar Pancasila. Ya, kemudian jadi tadi adalah penerapan segitiga restitusi, ya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena terbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, perkataan ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi ini merupakan salah satu tindakan kita atau penerapan segitiga restitusi, yang mana penerapannya kita lakukan jika ada anak-anak kita yang melakukan pelanggaran itu berupa perkataan. Ya, jadi ini merupakan rangkaian atau tahap dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, yang mana ya, jadi seperti apa yang Bapak Ibu tadi lihat di video, ya, jadi berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga ikut juga buat salah, kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Bapak tidak mau memanggil kamu di sini bukan mencari siapa yang salah, tapi kita cari solusi bersama sehingga apa yang anak-anak atau apa yang kamu buat tidak terulang lagi. Ya. Jadi ini merupakan gambaran tentang menstabilkan identitas terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai kesimpulan pertemuan atau diseminasi budaya positif pada hari ini, ya, jadi kita sebagai pendidik, ya, harus menerapkan menjadi contoh bagi murid didik kita, ya, misalnya datang tepat waktu, ya, menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah itu berupa menyambut siswa di depan itu, salam, sapa, senyum, sopan, itu juga budaya positif, ya. Kemudian jadi tugas kita ini ibarat petani, ya, kita ini sebagai petani, sekolah itu sebagai lahannya, kemudian peserta didik itu sebagai benihnya, ya. Jadi tugas kita hanya menuntut bagaimana benih ini bisa berkembang dan tumbuh dan menghasilkan menghasilkan bibit atau hasil yang sangat kita harapkan bersama, ya. Kemudian apabila ada peserta didik kita melakukan pelanggaran, ya, sekiranya kita mampu mencari permasalahan dengan penerapan segitiga restitusi ini, ya. Ya, jadi itulah sebagai kesimpulan pertemuan hari ini sebagai diseminasi sharing pendapat tentang penerapan budaya positif. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Kami memohon maaf apabila dalam diseminasi ini mungkin ada yang tidak sesuai dengan pemikiran dari Bapak Ibu, karena apa yang kami sampaikan, kami juga sadari bahwa kami ini sebagai manusia tentunya bukan manusia yang sempurna, masih ada kekurangan, banyak kekurangan, yang mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian materi, ya, sekiranya Bapak dan Ibu dimaafkan. Ya, demikian. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.